Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu guru yang hebat. Bapak Ibu guru, hari ini saya kebagian untuk memberikan IHT kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kita proses belajar Bapak Ibu biar sama-sama lah, sama-sama kita belajar juga bersama. Hari ini akan kami bawakan materi tentang pembelajaran tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mohon izin, kami akan share materi terlebih dahulu tentang apa yang akan kami sampaikan. Share, oke. Nah ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak, masih proses. Sampun, sudah. Oh, ya. Baik, Bapak Ibu, ini materi kami tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kalau beberapa kegiatan di kurikulum memang awalnya kita ada ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu nggih. Jadi kita akan ice breaking dulu. Oke Bapak Ibu hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, menyebutkan warnanya saja. Silahkan di. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke. Sudah. Nanti akan saya klik secara cepat. Ini warnanya apa Bu? Merah. Merah. Oke. Lanjut. Biru. 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 Oh, biru. Kuning. Kuning. Kuning, Hijau. hijau, Merah. Merah. merah, Hitam. hitam, Merah. merah, hitam, Kuning. hitam, Hitam. Merah. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Biru. Hijau. Merah. Merah. Kuning. Hijau. hijau, Hijau. Biru. biru, Biru. Hitam. Hitam. Merah. Merah. hitam, Hitam. Merah. merah, Kuning. biru, Biru. Hijau. Hijau. Hitam. Hitam. Kuning. 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 kuning, Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Ya, itu biasanya kami berikan di awal pembelajaran untuk melihat konsentrasi dari anak-anak. Lanjut, kami akan presentasi tentang bentar, saya siapkan dulu Bapak Ibu. Kami akan presentasi tentang yang ada di materi kami. Nah, ini. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kalau materi awal tadi sebenarnya adalah di proses penyusunan kurikulum, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu komponennya. Apa saja sih komponen yang ada di penyusunan kurikulum? Ya, ini. Jadi apa saja ini yang paling penting Bapak Ibu, tujuan dari materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah yang pertama memahami karakteristik di satuan pendidikan, memahami visi dan misi satuan pendidikan, memahami perorganisasian pembelajaran, memahami rencana pembelajaran, memahami pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan nanti ada lampiran-lampiran. Itu adalah tujuan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah di komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu guru yang hebat, inilah nanti di materi awal, tujuan awal tadi adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu dari tampilan slide yang saya berikan di sini ada analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan. Jadi masing-masing sekolah punya keunikan sendiri-sendiri dan itu ada yang tergantung masing-masing sekolahnya dan juga tergantung dari budaya yang ada di sekolah tersebut. Ya, ini karakteristik
Kemudian yang berikutnya adalah visi dan misi tujuan. Nah, untuk visi dan misi di tujuan yang visi misi tujuan yang ada di sekolah, Bapak Ibu, Bapak Ibu saya yakin di sekolah masing-masing punya visi dan misi. Ya, masing-masing Bapak Ibu punya visi dan misi. Mohon bisa digambarkan visi dan misi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Bu Zia, monggo Bu Zia. Oke, Pak. Saya coba akan menjawab visi dan misi dari sekolah saya nih. Selama ini sih masih tetap Pak, tidak ada perubahan mungkin sejak saya masuk dari tahun 2009 hingga sekarang ini tidak ada perubahan, hanya mungkin ada pengembangan dari program terbarukan yang diinovasikan oleh sekolah. Misalkan ada wawasan adiwiyata gitu ya. Jadi di situ akhirnya visi dan misi ini akan berkembang sesuai dengan lingkungan. Jadi kearifan lingkungan itu. Kemudian jika ada program sekolah terbarukan juga mengenai kelompok budaya kerja, maka di situ juga harus menyesuaikan dengan visi misinya, harus menyesuaikan dengan kelompok budaya kerja tersebut. Cuma tidak banyak Pak perubahannya. Itu di sekolah saya Pak Andre. Kalau Pak Mahardian, yang kira-kira membuat visi misi itu siapa saja Pak? Kalau di sekolah Bapak itu Pak. Nah ini Pak permasalahannya Pak. Saya hampir sama dengan Bu Zia Pak. Jadi mulai saya masuk ke sekolah ini itu sekitar tahun 2010, 2011 itu visi misinya sudah ada. Saya juga kurang tahu siapa yang merumuskan. Kemudian visi misi itu sampai sekarang pun tetap Pak nggak berubah sama sekali. Jadi kata-katanya sama itunya tetap nggak ada yang berubah. Dan tujuan sekolahnya pun sama. Visi misi dan tujuan sekolahnya pun sama. Cuman yang kita sering lakukan selama ini itu melakukan penyusunan rencana kerja. Jadi untuk penyusunannya dari awal pun kita saya sendiri belum tahu siapa dulu yang merumuskan. Entah itu sudah dipaparkan resmi dari yayasan atau mungkin sudah dirumuskan oleh komite dan yang lainnya, itu saya kurang tahu Pak untuk penyusunannya Pak. Terima kasih Pak Mahardian. Bu Ati, gimana Bu Ati kalau di sekolah Ibu? Kalau visi misinya gimana Bu? Kalau visi di sekolah saya Pak, sekolah saya itu setiap ada event berubah Pak. Contoh kayak Bu Zia tadi ada program adiwiyata, di situ di belakangnya ditambah berwawasan lingkungan. Kemudian sekarang ada event SMKPK, nah di sini ditambahi entrepreneur gitu Pak. Tapi pada waktu dari adiwiyata ke PK itu lingkungan hidupnya hilang Pak. Jadi visi misinya by event di sini. Oh, iya. Sesuai dengan permintaan. Atau bukan karena kepala sekolah yang baru Bu ya? Bukan. Saya masuk sini 2012 sampai sekarang itu hanya 2 kepala sekolah Pak. Jadi belum pernah berganti. Oh. Kalau di tempat kami Bapak Ibu di SMK Pagerwojo itu visi misinya itu tergantung dari ya sama sih kegiatan, cuman kita sudah berubah itu hampir 3 kali. Jadi kalau yang pertama yang dulu saya tidak tahu, cuman yang barusan ini 2018 berubah, 2021 berubah. Nah ini 2022 ini tetap masih karena kepala sekolahnya sama. Jadi makanya kami bilang kalau kepala sekolah, cuman gini Bapak Ibu, perlu kita agak diskusi sedikit. Kira-kira kalau ada perubahan visi misi akan berpengaruh nggak terhadap budaya atau lingkungan yang ada di sekolah Bapak Ibu? Monggo. Bu Ati, monggo. Kalau di sekolah saya tidak ada perubahan Pak. Oh, tidak ada perubahan. Bu Zia. Pada waktu upacara Pak. Oh. Diumumkan, dibacakan gitu toh. Kalau Bu Zia. Ya Pak, seperti pada umumnya bahwa visi misi itu tertempel di tembok Pak, hanya di tembok. Jadi
kalau dari materi pembelajaran kita saat ini sebelumnya itu kan memang visi misi sekolah itu harusnya menempel atau diturunkan pada saat kita merancang pembelajaran, itu seharusnya begitu. Tetapi kebanyakan orang tidak lagi melihat visi misi, Pak, tapi ya KIKD yang diberikan oleh pemerintah itu saja. Kalau Pak Edi, visi misi di sekolah jenengan bagaimana, Pak? Kalau di sekolah saya itu sama, Pak, seperti yang lain. Begitu saya datang sudah ada visi misi. Jadi nggak ada masalah. Cuman adanya kalau penambahan itu kan nggak pengaruh sih, karena cuman pengembangan saja. Pengembangan dari sekolah. Jadi nggak ada pengaruhnya terhadap yang lainnya, tidak ada. Terima kasih Pak Edi dan Bapak Ibu guru yang hebat. Kalau di sekolah saya memang sama. Di sekolah saya itu karena kemarin ada program Daihatsu ya. Jadi di Daihatsu itu pada saat mau akreditasi itu seluruh sivitas yang ada, baik guru, karyawan maupun siswa, itu harus tahu visi dan misi. Sehingga pada saat itu mau berjalan, ditempellah semuanya. Dinding-dinding dimanapun. Jadi ya memang ada kemajuan akhirnya. Kemajuannya apa? Mereka bisa tahu visi misinya sekolah. Nah, itu aja sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk yang tadi di visi misi. Sebentar, tadi mana ya? Itu tadi untuk yang visi misi Bapak Ibu. Jadi memang ada pentingnya juga sih kalau yang kita tahu kok tadi berapa visi misi itu memang berpengaruh betul terhadap sekolah pada saat tertentu saja. Tapi kalau untuk kemajuan memang tergantung dari masing-masing sekolah. Baik Bapak Ibu, ini visi misi ya menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang. Itu visinya ya. Misinya menjawab bagaimana sekolah mencapai visi tersebut. Ini tujuannya. Kalau di tempat kami ini, Bapak Ibu, visinya ini. Jadi terwujudnya lulusan yang berkarakter profesional dan mandiri. Ini visinya. Jadi dari atas tadi kebutuhannya, divisi itu diaplikasikan di misinya yang ada di sini. Nah, ini pun juga sama kemarin pada saat kita di DOE beda. Pada saat PK ini pun juga kami beda. Karena harus menyesuaikan dari salah satu ini. Lulusan yang harus kompeten dunia kerja. Nah, lanjut yang berikutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Ini juga salah satu komponen penting dalam rencana pembelajaran, termasuk kurikulumnya adalah ini. Ada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini baik intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila maupun ekstrakurikuler. Nah, ini nantinya yang akan dikelola di sekolah masing-masing. Sekolah Bapak Ibu semuanya. Baik bisa berupa mingguan, sistem blok atau sistem yang lainnya. Ini untuk pengorganisasian pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah rencana pembelajaran Bapak Ibu. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Ini menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran yang berisi tentang alur pembelajaran sekolah yang menjalankan pembelajaran secara integrasi. Bapak Ibu, karena di sini ada sistem blok. Di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan sistem blok apa belum? Pak Mardian? Iya Pak, di sekolahan saya untuk sistem bloknya itu sementara masih di jurusan TPM. Karena kemarin kan di 2 tahun yang lalu itu ada kita dapat bantuan program TEVA. Nah di situ mengharuskan untuk adanya sistem blok. Jadi sistem blok yang dilaksanakan sementara itu hanya di teknik pemesinan saja. Untuk yang lainnya masih normal seperti pada umumnya. Jadi setiap ada pelajaran sendiri, setiap hari ada pelajaran yang berbeda-beda. Itu Pak. Kalau di Bu Zia
ada sistem blok, Bu? Pembelajarannya, Bu? Sama Pak dengan Pak Aris. Kalau dulu yang di kurikulum lama, waktu saya pertama kali datang ke sini itu sudah ada sistem blok. Mungkin sekitar tahun 2008, 2009 itu ya. Jadi waktu itu anak prakrin itu berangkat semua, kemudian hanya tersisa berapa gitu loh Pak. Itu sudah terjadi. Cuman setelah itu langsung berganti, sudah tidak ada sistem blok. Dan sepertinya tahun ini nanti untuk teknik pemesinan yang mendapatkan bantuan COE itu sudah diterapkan sistem blok. Sistem blok. Ya. Iya. Berarti emang sistem blok ini rata-rata emang yang COE kemarin PK wajib melaksanakan Ibu ya berarti. Betul Pak, wajib melaksanakan. Cuman kemarin kalau permasalahannya di sekolah kami dulu itu berpindahnya dari sistem blok ke tidak blok itu karena orang normatif adaptif yang bukan kejuruan itu mereka akhirnya mendapatkan jam sisa-sisanya dari sistem blok. Nah itu yang mereka jadi membuat ya tidak mau menggunakan sistem blok seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi dari Bu Zia untuk yang sistem blok. Lanjut, ini ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan untuk peningkatan kualitas. Ya, ini untuk evaluasi pelaksanaan di beberapa komponen. Untuk lampirannya seperti ini. Jadi nanti akan ada lampiran-lampiran, contoh, kemudian contoh rencana pembelajaran, penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi landasan hukum atau landasan yang lain. Ini Bapak Ibu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, untuk pertanyaan, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti untuk soal diskusi akan kami berikan lewat grup WhatsApp ya. Nanti silakan didiskusikan komponen dan evaluasi, terus kemudian beberapa tentang kegiatan. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, kita bisa foto bersama dulu. Tadi sudah gini, nah sekarang SMK bisa. Nah, jempol aja Bapak Ibu. Nah, SMK bisa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Mohon maaf waktunya agak panjang sedikit. Ya, nanti di lain waktu kita akan sambung kembali. Dan jangan lupa untuk LMS-nya dikerjakan Bapak Ibu nggih. Sampai kami tunggu sampai besok pagi jam 6 harus sudah diselesaikan. Gitu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan hari ini memang ada beberapa komponen yang Bapak Ibu bisa pahami, terutama di komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, baik itu karakteristik, visi misinya, pengorganisasiannya, rencana pembelajarannya, sampai ke pendampingan dan evaluasi. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata salah ucap. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.